Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoni-chan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part terakhir dari anime Claymore. Part kali ini adalah part yang sangat seru, yang mana Clara akan menjadi wujud bangkit sepenuhnya dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoni-chan. Tinggal pria itu mengajak Raki untuk pergi ke tempatnya. Sementara itu Raki yang bersama kenalan barunya tengah bersiap untuk keberangkatan mereka ke tempat tinggal pria itu. Wanita yang Raki tolong terus saja menempel kepada Raki. Itu karena wanita itu sangat menyukai bau hangat orang selatan seperti Raki, dan juga mengingat dirinya pada keluarganya yang dimakan oleh Yoma. Pria itu berkata kalau nama wanita itu adalah Priscilla. Waduh, apakah wanita ini yang membunuh Teresa? Atau kebetulan saja yang memiliki nama yang sama seperti Priscilla yang membunuh Teresa? Kita bakal tahu nanti. Oke, lanjut. Tak lama kemudian datang seseorang yang menghampiri mereka, yang mana pria itu berkata kalau mereka jangan melewati kota Pieta karena terdapat banyak Claymore dan pastinya juga banyak Yoma di sana. Setelah mendengarkan itu, Raki tidak jadi ikut dengan pria itu karena Raki ingin ke kota Pieta untuk mencari Clara. Namun pria itu berkata kalau arah rumah pria itu searah dengan kota Pieta. Si pria meminta Raki untuk pergi dengan mereka demi Priscilla. Karena pria ini belum disebutkan namanya, jadi kita panggil saja sebagai pria putih. Saat mereka tengah beristirahat, Raki bercerita tentang kebaikan Clara kepada pria putih itu. Karena itu Raki berencana juga ingin melindungi Clara. Setelah mendengar itu, pria putih meminjam pedang Raki dan menunjukkan kepada Raki teknik berpedang yang kemudian Raki meminta pria putih untuk melatihnya, yang mana Raki pun langsung dilatih oleh pria putih. Singkat cerita, Raki kelelahan saat berlatih yang membuat dirinya tertidur. Lalu di sana pria putih pergi ke suatu tempat yang mana dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu bernama Ricardo. Di sini diketahuilah ternyata pria putih ini adalah sang raja perak Ashley, dan Ricardo ini adalah prajurit atau kepala prajurit teratas LC. Ashley meminta Ricardo untuk mengumpulkan semua pasukan dengan kekuatan penuh dari 27 pasukan utara untuk membasmi Claymore yang ada di kota Pieta. Lalu keesokan harinya berangkatlah Ashley dan Raki menuju kota Pieta. Dari mereka berpijak saat ini, kota Pieta sangatlah jauh. Sementara itu pasukan Claymore semua berkumpul karena mereka merasakan aura Yoma yang begitu banyak. Dan ternyata para Yoma bergerombolan berjalan menuju kota Pieta bersama dengan Ricardo, yang kemudian Ricardo memerintahkan mereka untuk menyerang para Claymore yang berada di kota Pieta. Sementara itu di pihak Claymore tengah bersiap dengan kedatangan para Yoma. Beberapa Claymore sudah merencanakan sesuatu dengan bersembunyi. Namun seketika para Claymore yang tengah bersembunyi ketahuan oleh para Yoma, yang mana salah satu dari Claymore tertangkap dan dibunuh. Di tempat lain pun juga begitu. Sementara itu tim Denef berhasil menumbangkan satu Yoma. Singkat cerita, para Claymore berhasil mengalahkan semua Yoma yang ada di sana. Sementara itu Ricardo terkesan pada Claymore karena telah mengalahkan pasukannya, yang kemudian Ricardo mengincar 5 kapten atau 5 pemimpin masing-masing tim karena mereka yang cukup kuat. Kemudian Ricardo pergi ke tempat para Claymore berada. Di lain sisi Raki mendengar jeritan seseorang yang mengatakan ada monster. Saat Raki melihat, ternyata Raki hanya melihat Priscilla terduduk tanpa menggunakan busana. Namun saat Raki melihat dengan betul-betul, ternyata Priscilla sedang memakan seorang manusia. Hal itu membuat Raki sangat terkejut. Kemudian scene kembali kepada Ricardo yang telah sampai kepada para Claymore, yang kemudian di sana dirinya langsung terbangkit. Setelah Ricardo terbangkit, dirinya langsung menyerang setiap pemimpin tim. 2 pemimpin tim harus mati di tangan Ricardo. Kembali ke Raki yang mengatakan Yoma kepada Priscilla dan berencana membunuh Priscilla. Namun saat mendengar Priscilla menangis dengan memanggil keluarganya, Raki pun mengurungkan niatnya. Yang tak lama kemudian Ashley datang. Di sana Raki memeluk Priscilla dan melarangnya untuk terus memakan manusia itu. Kembali ke Ricardo yang terus menyerang para pemimpin. Saat Jin menyerang, tak disangka Jin tertusuk oleh Ricardo.
Hal itu membuat Clara sangat emosi. Lalu Clara menaikkan kekuatan Yomanya lalu menyerang. Namun Clara didorong oleh Ricardo yang kemudian Ricardo membunuh pemimpin berikutnya. Setelahnya Ricardo menaikkan level kekuatannya. Saat Ricardo ingin menyerang Miria, Clara menyerang, tapi Ricardo hanya menangkisnya saja dan mengatakan untuk minggir karena dirinya tidak tertarik dengan yang lemah. Lalu dengan cepatnya Ricardo mendekat kepada Miria bermaksud membunuhnya. Namun Clara dan Denef melindungi Miria. Di sana Ricardo terus mengincar Miria. Clara terus saja menyerang Ricardo. Hingga saat Ricardo menyerang Clara, Clara mengelak serangan itu yang membuat serangan itu meleset ke arah Denef. Kemudian Helen dan Clara menyerang. Namun mereka memang kalah jauh kekuatannya dari Ricardo. Di lain sisi, saat Raki melanjutkan perjalanannya, mereka bertemu dengan warga sipil yang mengatakan kalau Yoma tengah menyerang para Claymore dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah mendengarkan itu, Raki pun bergerak sendirian ke kota Pieta dengan meninggalkan Priscilla dan Ashley. Sementara itu, Helen dan Clara masih terus berusaha untuk menyerang Ricardo. Hingga suatu serangan Clara dapat memotong tangan Ricardo dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari tubuh Clara. Ternyata Clara telah terbangkit dengan mengubah kakinya saja agar kecepatannya bertambah. Dengan kekuatan itu, Clara bergerak begitu cepat. Namun dirinya belum bisa mengendalikan kekuatannya itu, yang membuat Clara sering menabrak. Serangan Clara membuat Ricardo sangat bersemangat hingga dirinya menaikkan lagi kekuatannya, yang mana Ricardo sudah sangat serius melawan Clara. Setelahnya Ricardo pun menyerang dan kini keadaan pun berbalik, yang mana Clara dibuat sangat kerepotan melawan Ricardo walaupun Ricardo hanya menyerang dengan satu tangan. Kemudian di sana Helen melihat Raki, yang kemudian Helen membawa Raki ke tempat persembunyian para Claymore. Di sana para Claymore menyuruh Raki untuk pergi dari sana dan Helen berkata kalau Clara sudah tak bisa ditolong lagi. Namun Raki tidak percaya lalu dirinya keluar dari sana dan melihat Clara. Sementara itu dengan singkatnya Clara bisa mengendalikan dua kaki barunya dan dapat menyerang Ricardo. Hingga Ricardo dapat terpotong-potong oleh Clara, yang mana Clara dapat mengalahkan Ricardo. Namun setelah mengalahkan Ricardo, Clara sepenuhnya terbangkit yang membuat dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatan Yomanya. Helen yang mencoba menghentikannya ditebas oleh Clara. Kemudian Clara menyuruh Helen untuk membunuhnya. Sementara itu Priscilla yang melihat warga sipil banyak yang tewas, dirinya teringat saat keluarganya terbunuh oleh Yoma dan mengingat saat dirinya membunuh Teresa. Dan ternyata di sini benar, Priscilla adalah wujud bangkit yang asli yang dulu pernah membunuh Teresa. Di sisi lain, Clara makin menjadi. Bertepatan dari itu Priscilla juga terbangkit yang menjadi wujud bangkit. Kebangkitan Priscilla membuat Clara menyadari kehadiran Priscilla. Karena itu Clara sangat marah lalu mendatangi Priscilla. Hal itu membuat Miria, Denef, dan Helen mengejar Clara. Lalu tibalah Clara kepada Priscilla, yang mana tanpa panjang lebar Clara langsung menyerang. Semua serangan Clara dengan mudahnya ditangkis oleh Priscilla. Pertarungan mereka disaksikan oleh Ashley. Di sisi lain Raki dan Jin juga ikut menyusul Clara dengan Jin yang masih terluka. Sementara itu Clara harus tumbang dibuat Priscilla. Saat terus menyerang dirinya tertusuk, yang kemudian Helen dan Miria membantu Clara. Lalu mereka bertiga pun menyerang Priscilla.
dan dapat memotong salah satu sayap dari Priscilla, hingga Priscilla menaikkan lagi kekuatannya yang membuat penampilan Priscilla berubah drastis, yang kemudian Priscilla menyerang mereka bertiga. Di sana Maria tertangkap dan tertusuk, sedangkan Helen tertusuk pedangnya sendiri yang dilempar oleh Priscilla. Lalu Deneve terpotong tangannya yang mencoba menolong Helen, yang kemudian saat Helen terbangun kakinya juga terpotong dibuat Priscilla. Di lain sisi Clara bangkit kembali dengan berubah menjadi wujud bangkit sepenuhnya. Saat melihat wujud Clara, Priscilla menjadi emosional, yang kemudian mereka saling menyerang. Raki yang melihat itu dirinya sangat bersedih dan menyuruh Clara untuk berhenti, lalu kembali ke pertarungan, yang mana Clara tertangkap namun dirinya dapat melepaskan diri, yang kemudian menyerang Priscilla hingga dapat melukai Priscilla dan memotong sayapnya. Di sana setelah itu Priscilla melihat bayang-bayang Teresa yang membuatnya kembali ke wujud manusia, dan di sana juga Clara bersiap untuk membunuh Priscilla. Namun dirinya terus mendengar suara Teresa memanggil-manggil namanya, dan ditambah Raki menghalanginya. Dari situ Raki menyuruh Clara untuk berhenti. Kemudian Raki memeluk Clara dan meminta Clara untuk kembali menjadi manusia lagi. Di sana Jin juga meminta Clara untuk kembali menjadi manusia lagi. Lalu Jin melakukan hal yang sama saat Clara mengembalikan Jin menjadi manusia lagi, dan dari situlah Clara kembali menjadi manusia lagi. Namun sayangnya di sana Jin harus tewas karena lukanya itu. Kematian Jin membuat Clara sangat bersedih. Sementara itu Ashley datang ke sana. Kedatangan Ashley membuat mereka terkejut. Kedatangan Ashley bukan untuk bertarung, melainkan hanya untuk menjemput Priscilla, yang kemudian Ashley pergi dari sana. Di pagi harinya Clara meratapi makam Jin. Setelah itu para Claymore pun pergi dari utara. Oke teman-teman, untuk part terakhir dari anime Claymore sampai di sini terlebih dahulu. Jika teman-teman tanya bang season 2-nya mana, season 2 belum ada teman-teman. Oke, jadi jangan tanya lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soto Nichan, pamit undur diri and bye bye.